Shalom, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi ya sama aku, Anastasia. Nah teman-teman, sudah banyak banget loh teman-teman yang komen di video-video sebelumnya. Kak, bagi dong tips soalnya. Kak, kirim dong kisi-kisinya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk kali ini aku mau bikin video tips dan trik buat teman-teman yang lagi mendaftar seleksi P3K di tahun ini. Nah, teman-teman, sedikit aku spill ya. Ini hasil dari seleksi aku pada tahun lalu. Aku ambil formasi penyuluh agama Katolik. Nah, aku ada di urutan nomor 2 ya, teman-teman. Jadi beda poinnya itu sekitar 5 poin sama yang nomor 1. Tapi nggak apa-apa, aku tetap bersyukur. Yang terpenting itu adalah lolos gitu. Ya teman-teman, ini saya coba buka untuk formasi penyuluh agama Katolik ya teman-teman. Dan ternyata cuman dibutuhkan untuk 6 orang saja ya teman-teman. Itu pun untuk di Jakarta itu hanya 1 orang. Yang lain itu di luar Jawa lah. Setahu aku NTT, satu lagi di mana gitu. Ya teman-teman, Jakarta sendiri cuman butuh 1 orang. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena tahun lalu sudah dibuka secara besar-besaran untuk penyuluh agama Katolik, jadi tahun ini berkurang gitu ya. Dan tahun lalu itu di Jawa Barat juga dibuka untuk 15 orang, tapi ternyata yang mendaftar itu tidak sampai segitu dan yang lolos itu hanya 6 orang ya teman-teman. Namun ada kabar gembiranya juga nih buat teman-teman guru agama Katolik. Nih lagi dibuka banyak banget ya. Ini yang saya ambil dari Surabaya nih teman-teman. Dibuka 19 orang ya teman-teman. Yang paling banyak itu di Kalimantan sama daerah Flores kalau nggak salah ya teman-teman. Ayo teman-teman, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Jangan sampai disia-siain teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke tips dan triknya ya teman-teman. Jadi yang paling pertama dan utama itu harus berdoa ya teman-teman. Yang aku lakukan selama aku mengikuti seleksi P3K, aku tuh novena 3 Salam Maria, kemudian Rosario, kemudian ziarah ke gua-gua Maria, dan aku selalu bawa intensi itu ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita juga harus minta restu ya teman-teman dari orang tua dan juga pasangan supaya mereka juga mendoakan kita dan mensupport kita teman-teman. Tips yang ketiga, kalian harus ikuti alur pendaftarannya dengan teliti. Nah, dari pemilihan formasi nih teman-teman, kalian harus ambil formasinya sesuai dengan jurusan ya teman-teman. Kalau saya kemarin, saya pakai prodi ya teman-teman. Karena jurusan saya tidak ada untuk formasi penyuluh agama Katolik, jadi saya pakai prodi yang supaya saya bisa mendaftar di penyuluh agama gitu ya teman-teman. Kemudian dalam penguploadan dokumen nih teman-teman, jangan sampai ada yang salah upload ya teman-teman. Ikuti aturan yang sudah ada di SSC-ASN teman-teman. Tips berikutnya, teman-teman harus selalu update informasi ya teman-teman. Ya, harus ikuti sosial media dari instansi yang teman-teman lamar. Kalau melamar di Kementerian Agama, ya ikuti Instagramnya Kementerian Agama gitu ya teman-teman. Juga cek di Telegram, biasanya ada grupnya di situ. Kemudian websitenya juga ada. Kalian harus selalu update. Jangan sampai kalian tertinggal informasi ya teman-teman. Apalagi informasi penting misalnya tentang ujian gitu, jadwal ujian. Jadi kalian tidak akan dijapri satu-satu mengenai tanggal ujian gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus aktif sendiri, harus aktif mencari informasi sendiri kapan kalian akan ujian. Jadi jangan bergantung ke orang lain ya teman-teman. Karena ada kasusnya waktu bareng sama saya kemarin, angkatan saya maksud saya, itu ada yang dia tidak tahu kalau dia itu ada jadwal ujian, sehingga dia tidak lolos karena dia tidak mengikuti ujian gitu ya teman-teman. Pada waktu itu kasusnya dia tidak ikut ujian moderasi beragama untuk Kementerian Agama ya teman-teman. Nah, tips yang kelima nih teman-teman, kalian harus belajar materi ya teman-teman. Perbanyak soal-soal, baik dari buku, media sosial, dari internet, dari YouTube, atau les, atau privat, atau apalah terserah.
Pokoknya kalian harus persiapkan diri ya teman-teman, karena itu menjadi penentu apakah kalian lolos atau tidak gitu teman-teman. Ya, kalau untuk saya kemarin saya itu membuat video YouTube, saya share ke teman-teman yang lagi belajar juga gitu teman-teman. Jadi saya bikin video itu sambil saya belajar juga gitu teman-teman. Saya tanya ke teman-teman yang sudah pernah tes, kira-kira secara garis besar itu apa sih yang keluar gitu. Ternyata untuk guru agama maupun penyuluh agama, untuk soal-soal pengetahuan agama itu hampir sama ya teman-teman. Misalnya tentang ajaran sosial gereja, tentang kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, kemudian tentang nabi-nabi, kemudian tentang konsili Vatikan kedua gitu, kemudian tentang 10 perintah Allah gitu ya teman-teman, hampir sama gitu. Untuk pengetahuan agama itu hampir sama, yang membedakan itu hanya bahwa di bagian penyuluh tugas dan fungsinya gitu ya teman-teman, tugas dan fungsi penyuluh dan tugas dan fungsi guru gitu aja teman-teman yang membedakan. Oh ya, teman-teman juga harus mempelajari undang-undang yang menjadi dasar hukum yang mengatur atau kebijakan tentang penyuluh ataupun guru agama ya teman-teman. Nah, tips yang terakhir nih teman-teman, kalian harus punya komitmen ya teman-teman. Kalian harus berkomitmen pada diri kalian sendiri untuk selalu rajin cari informasi, untuk selalu tepat waktu dalam belajar, juga dalam memperbanyak soal-soal, kemudian juga mempelajari trik pengerjaannya gitu ya teman-teman. Jadi jangan bermalas-malasan ya teman-teman. Semuanya itu butuh perjuangan. Semangat. Nah, ini aku spill sedikit tugas-tugas aku sebagai penyuluh ya teman-teman. Jadi hampir sama kok sama guru. Cuman bedanya kalau guru di sekolah, kalau penyuluh itu bisa di mana aja ya teman-teman. Gitu. Intinya sama, kita adalah mewartakan firman Tuhan ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video aku. Tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku, channel YouTube aku ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyakiti atau yang salah. Terima kasih teman-teman. Oh ya, teman-teman juga bisa hubungin aku di Instagram aku ya teman-teman. Barangkali teman-teman pengen sharing atau pengen bertanya sama aku, boleh banget teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.